Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Pagi ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, membawa diri kita, membawa hidup kita untuk bersyukur, meninggikan namanya. Bapak, Ibu, kalau kita melihat beberapa kejadian yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, kita mau serahkan kepada Tuhan hidup kita. Setiap detik, setiap waktu, Dia selalu menyertai kita. Mari kita mau satu di dalam doa, kita akan mulai ibadah ini. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Dan kami melihat segala yang baik Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami datang Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami akan mengucapkan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah dari awal sampai akhir ibadah ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuh diri kami, satu persatu kami, tak terlewatkan atas urapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau tinggikan Dia. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Walau dunia berubah, sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Bapak Ibu, kita renungkan pujian ini, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Untuk itu kita mau meninggikan Dia. Kita ucapkan terima kasih kita. Dia baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini lagi. Dia satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Terima kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Sampai selamanya. Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini. penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Untuk itu sebentar kami akan lanjutkan pujian kami. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Melalui hati kami, melalui segala hidup kami meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar mengenai kekuatan spiritual melawan sindrom Peter Pan. Apa itu sindrom Peter Pan? Ya, itulah sebabnya kekuatan spiritual ini menjadi tema kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa yang kita bangun dari dalam terlebih dulu. Ya, kalau yang kita bangun dari luar, artinya yang bersifat fana, jasmani kita, apa yang kita punya, itu sementara Bapak Ibu. Artinya dalam keadaan baik-baik kita juga, kalau semuanya baik, kita sehat, semuanya berjalan dengan baik, apa yang ada di luar, gampang kita untuk mengucapkan kepada Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Tapi begitu hal yang tidak baik itu terjadi, maka orang yang membangun dirinya dari luar, dari luar ini ya, daging keluar, itu orang yang rapuh. Tapi orang yang membangun dari dalam, dari spiritualnya, dia punya kekuatan, dan ini yang disebut sebagai manusia rohani Bapak Ibu. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sakit penyakit, ekonomi, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, kalau kita membangun dari dalam, dari spiritual, maka kita punya kekuatan yang ekstra, yang lebih lagi. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Ya. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus ini. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kemarin saya mengajar di AMN Bapak Ibu. Dan saya memakai ayat ini untuk mereka punya mentalitas yang sebagai calon pemimpin yang kuat. Dan kemudian saya katakan di bagian yang terakhir dari ayat yang kita baca dalam ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sulit kan ya? Yang kita perhatikan lebih banyak yang kelihatan Bapak Ibu. Ini sulit Bapak Ibu. Kecenderungan mata kita, kecenderungan pikiran kita, kecenderungan hati kita, itu memperhatikan yang kelihatan. Sama seperti kemarin temanya, itu tema ulang tahun kita ini kan, kita adalah satu. Satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan. Dan di dalam pembicaraan saya dengan Bapak Abraham sebagai pembicara, ya, begini Pak Abraham, kenapa tema ini kita angkat? Waktu saya membaca Filipi 2 ayat yang kedua, satu kasih itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Satu kasih itu bisa kita lakukan. Ya, kita diajar, kemudian kita memperoleh satu kasih. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita bisa all out Bapak Ibu ya. Kita bisa sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tapi satu pikiran. Bayangkan kalau gereja kita kemarin diumpamakan suami istri, 2 orang saja. Sulit untuk punya satu pikiran karena 2 otak. Sekarang bayangkan 150-200 orang yang ada di tempat ini. Masing-masing punya pikiran. Masing-masing punya kemauan. Dalam satu jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Masing-masing orang punya kehendak. Lalu bagaimana menyatukannya ini? Sebelum sampai kepada satu kasih, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan segenap hati juga, maka dibutuhkan satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak, satu jiwa, satu tujuan. Dan ternyata kemarin sudah diungkap. Sebenarnya itu mustahil Bapak Ibu, karena kita punya pikiran yang berbeda-beda. Tapi kalau diikat dengan satu roh, nah disitulah yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Sama dengan ini Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 untuk membentuk kekuatan spiritual, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Faktanya kita sering memperhatikan yang kelihatan. Kita memperhatikan apa yang terlihat Bapak Ibu. Tubuh kita, yang kita punya, kebutuhan kita, itu jauh lebih kita perhatikan. Tadi saya katakan, saya mengajar dan kemudian saya bertanya kepada mahasiswa. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Lalu yang kita perhatikan adalah yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan? Maka salah satu mahasiswa kemudian angkat tangan dan berkata, Tuhan Pak, betul, itu yang kita perhatikan. Apalagi? Kemudian semuanya diam dan hanya berkata, jawab satu pertanyaan, yaitu Tuhan. Sebenarnya banyak Bapak Ibu. Yang tidak kelihatan itu banyak.
Apakah Bapak Ibu sudah melihat keselamatan? Belum, karena saya belum mati. Apakah Bapak Ibu pernah melihat surga? Belum, tapi kita percaya. Jadi yang tidak kelihatan Tuhan. Dulu Tuhan Yesus ada di dalam muka bumi ini. 33,5 tahun lamanya dia ada di muka bumi. Terlihat. Tapi sebelumnya dia tidak terlihat. Karena dia berada di dalam kemuliaan dan kemudian turun dalam dunia. Terlihat, tapi kita tidak melihat. Sekarang kita tidak melihat. Jadi kalau ada orang yang kemudian, berapa orang ya, sedikit sekali orang yang kemudian melihat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus punya anugerah menampakkan diri kepada orang itu. Saya melihat Tuhan Yesus. Tentu ada maksud. Tuhan menampakkan diri pada seseorang. Tapi rata-rata kita kan tidak melihat. Itu yang kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau yang tidak kelihatan itu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, perkara surga tidak kita lihat, tapi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perkara keselamatan yang tidak kita alami sekarang, ya. Karena kita hidup terbatas sekarang, 70, 80 tahun, ada orang yang sampai dengan 90 tahun, setelah itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Dan kemudian masuk ke dalam hidup yang kekal. Hidup yang kekal itulah yang tidak terlihat. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh yang tidak kelihatan, maka kita punya kekuatan Bapak Ibu. Allah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Keselamatan yang kita peroleh dalam nama Tuhan Yesus yang belum kita lihat fakta nyatanya, tapi kita percayai, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh sampai Rasul Paulus berkata, aku kerjakan keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku, orang-orang yang memperhatikan yang tidak terlihat ini, ya, dia akan bisa menjalani kehidupan yang terlihat dengan gairah yang hebat. Itu kekuatan spiritual. Ya. Hari Sabtu saya ke Pekodoan Bapak Ibu. Sabtu kemarin Sabtu yang lalu ya, saya ke Pekodoan menjelang ulang tahun gereja ini, kemudian hari Minggu kan ibadah, ya. Tanggal 14 September yang lalu kan kita ibadah. Tapi hari Sabtunya saya kemudian kena gigit serangga di sini. Saya nggak tahu serangga apa gitu ya. Sampai kemudian lebam Bapak Ibu. Hari Sabtu itu, saya pulang kemudian lebam merah. Kemudian saya cuci dengan sabun, tetap lebam. Hari Minggunya kemudian saya ikut ibadah tapi Bapak Ibu mungkin saya coba menghindar ya karena lebam sekali. Saya kemudian izin kepada kampus saya tidak ngajar. Maaf ya saya tidak ngajar. Kenapa Pak Rudi? Ya KDRT saya bilang gitu. Ya karena ini bonyok gini ya. Wih istrinya Pak Rudi ganas. Oh bukan ganas lagi saya bilang gitu. Ngomongin ngawur. Saya bercanda Bapak Ibu. Tapi memang betul ya. Tapi saya katakan kepada Tuhan, ya udahlah. Ini kekuatan spiritual Bapak Ibu. Apa yang kita terima yang tidak baik, betul-betul kita bisa memahami, kita menerima dengan baik. Apa yang tidak baik yang kita terima, kalau orang punya kekuatan spiritual akan menerimanya dengan baik. Jadi yang tidak kelihatan akan mengalahkan yang kelihatan. Soal berkat, saya yakin dan percaya orang yang memperhatikan yang tidak kelihatan yang tadi ya. Memperhatikan Allah, memperhatikan surga. Kenapa kita perhatikan surga? Firman Tuhan katakan, kita bukan keluargaan di dunia ini, keluargaan kita surga. Kalau keluargaan kita surga, ya balik ke sana. Jangan balik ke tempat lain. Itu kan menjadi satu inspirasi perkataan Rasul Paulus itu. Keluargaan kita bukan keluargaan dunia. Keluargaan kita keluargaan surga. Artinya balik ke sana. Apakah ada kemungkinan tidak balik ke sana? Ada Bapak Ibu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita ingin balik ke sana, ke surga, jalani hidup dengan kebenaran. Amin.
jalani hidup dengan kebenaran. Dari situlah kita punya semangat, dari situlah kita punya kekuatan. Kekuatan spiritual ini yang kemudian mengalahkan apa yang terlihat. Orang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, orang akan bekerja dengan benar. Sekarang kan banyak sekali penipuan Bapak Ibu ya. Luar biasa banyak penipuan. Bapak Ibu. Sudah tua bangka gitu ya. Kan ada di YouTube itu. Orang sudah tua bangka, tahu ada mobil lewat, pura-pura dinabrakkan diri. Hanya untuk cari duit. Iya. Ada pendeta, beberapa waktu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu saya sedang ngurus pendeta Bapak Ibu. Ngurusnya apa? Pendeta nipu. Pendeta nipu. Ya, kemudian menipu jemaat orang lain, dan kemudian pendeta yang punya jemaat itu, jadi ada pendeta luar yang menipu jemaatnya pendeta itu, kemudian pendeta yang punya jemaat itu telepon kepada saya. Sampai akhirnya kemudian jemaat yang ditipu itu juga karena pengen punya kekuatan spiritual, kami ngobrol. Ya, kami ngobrol, saya katakan kepada dia, ya udahlah Bu, ikhlaskan aja lah. Itu Pak ya, iya. Udah, nggak usah disesali. Ikhlaskan aja lah. Berapa yang ditipu? 7 juta. Ya. Aduh, udah. Ini pendeta loh. Sudahlah Bu, ikhlaskan aja. Oh gitu Pak ya. Ya udah. Percayalah kepada Tuhan. Saya kemudian bersaksi bagaimana saya juga dulu mengalami hal itu. Dan kemudian Tuhan berikan kepada saya kekuatan spiritual, dan ternyata dengan kekuatan spiritual ini saya bisa menjalani kehidupan dengan benar dan kebajikan, kemurahan selalu mengikuti aku. Kita perhatikan yang tidak kelihatan. Jadi ayat ini Bapak Ibu, bukan ayat yang tidak mungkin. Kan ada orang yang berkata, selama saya tinggal dalam dunia ini kan saya melihat apa yang kelihatan Pak. Tapi kalau kita fokus kepada yang kelihatan, engkau melupakan yang tidak kelihatan. Engkau akan cinta dunia. Dan orang yang cinta dunia akan ada suatu masa di mana kesukaran hidup dia, akhirnya dia roboh karena dia tidak punya kekuatan spiritual. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah kekuatan spiritual yang dimulai dari manusia batinia yang dibaharui dari hari ke sehari. Luar biasa Rasul Paulus ini. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Artinya progres kekuatan spiritual itu bukan langsung sempurna. Langsung kuat kita. Tapi pelan-pelan dibaharui. Kemarin saya diperbarui, saya punya kekuatan hari ini. Saya tidak mau kendor. Saya harus diperbarui. Jika besok Tuhan izinkan kita hidup, maka kita pun bisa berkata, hari ini juga saya diperbarui dengan kekuatan terus-menerus. Jadi dimulainya dari manusia batinia. Nah, proses manusia batinia ini, prosesnya Pak, itu kalau Bapak Ibu lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Mari coba kita lihat Bapak Ibu. Jadi proses manusia batinia ini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hati-hati Bapak Ibu dalam bergaul. Salah pergaulan, kemudian ada orang yang salah, yang Bapak Ibu pilih salah, dan kemudian memberikan nasihat kepada Bapak Ibu. Ya, juga kaum muda di tempat ini, hati-hati. Ya. Orang yang dibaharui manusia batinia ini adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Ada kan orang fasik? Orang fasik ini orang yang jahat, bukan orang yang kafir, bukan Bapak Ibu. Orang Kristen pun juga bisa menjadi orang fasik. Jadi kata fasik ini kata jahat Bapak Ibu, orang jahat. Jadi orang fasik bukan orang di luar Kristen, ya. Oh itu hanya orang, bukan. Ada di dalam kumpulan orang-orang yang mengaku percaya, tapi dia itu fasik. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan dan kemudian datang kepada teman yang dikiranya baik, padahal dia orang fasik, ngapain udahlah. Udahlah, nggak usah ke gereja, nggak usah berdoa. Masa-masa kesukaran ini kemudian Bapak Ibu juga berkeluh kesah kepada orang yang teman Bapak Ibu. Dan ternyata teman Bapak Ibu adalah orang fasik. Dalam masa-masa kesusahan itu kemudian dia berkata, nggak usah lah, nggak usah persembahan. Udah susah kan? Nggak usah perpuluhan. Nggak usah. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kita ingin dibangun manusia batinia kita, hati-hati dengan orang fasik. Untuk apa kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Faktanya engkau susah. Stoplah pelayananmu. Itu orang fasik itu memberikan nasihat kepada orang benar yang dalam proses untuk menjadi manusia batinia. Udah lebih baik jalan-jalan. Engkau sudah bekerja dari Senin sampai dengan Jumat. Saatnya Sabtu, Minggu, engkau bebas. Jalan-jalanlah. Nggak usah ibadah. Doa di rumah juga boleh kok, nggak apa-apa. Tapi saya pagi tadi saya nge-share kepada Bapak Ibu. Ada saatnya kita berdoa dan masuk pintu, ya masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa pribadi. Tapi ada saatnya juga kita menaikkan pujian di tengah-tengah jemaah. Nasihat orang fasik hati-hati Bapak Ibu. Kelihatannya baik. Tapi itu akan meruntuhkan kekuatan manusia batinia kita. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Pertama tidak berjalan, setelah tidak berjalan karena nyaman dengan orang fasik, tidak berjalan dengan orang fasik, begitu nyaman, akhirnya kemudian berdiri, ngobrol, mulai akrab dengan orang fasik yang membawa kita kepada orang berdosa. Akhirnya kita hidup dalam kenyamanan orang berdosa. Ya. Bapak Ibu pernah nyoba tidak beribadah? Pernah nyoba nyaman? Nyaman. Ulangi lagi minggu depan, tidak ibadah. Nyaman, nyaman akhirnya terbiasa. Tidak ibadah. Ini tidak berdiri dalam kumpulan, tidak berdiri. Dan akhirnya setelah tidak berdiri, karena enak, tadi berjalan, ngobrol berjalan, kemudian nikmat sekali, kemudian dia berdiri. Setelah makin nikmat, yuk kita duduk. Makin akrab dengan orang fasik. Habis sudah manusia batinia kita. Habis. Tetapi kalau orang itu membangun manusia batinianya dengan baik, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Mazmur ini kan zaman perjanjian lama, maka Taurat Tuhan. Tapi kita dalam perjanjian baru,
Ya, dalam perjanjian baru, kesukaannya ialah firman Allah. Katakan amin. Kesukaannya adalah firman Allah. Baru dibangun Bapak Ibu. Setelah itu kita bisa mengalahkan apa yang kelihatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kekuatan spiritual ini, Mazmur 1 ya, ayat yang ketiga, menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu. Kita berbuah. Orang lain menikmati kebaikan kita. Amin. Orang lain melihat kita hidup benar. Orang lain melihat kita hidup dalam kejujuran. Orang lain melihat kita hidup dalam ketulusan. Orang lain melihat kita hidup dalam kesetiaan. Itu buah-buah yang kita hasilkan. Kalau kita kesukaannya adalah firman Tuhan. Zamannya Daud berkata kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang tidak tawar hati. Nah ini. Jadi kalau kita melihat ya, Mazmur 1 ayat yang ketiga ini sama dengan Yeremia 17 ayat yang ke-8. Dia akan menghasilkan buah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu kan berbicara mengenai diperbaharui dari hari ke hari. Karena seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, terus nyerap airan air. Aduh nyaman aku haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Kalau orang punya jiwa yang haus akan Tuhan, dia akan cari air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Kuat Bapak Ibu. Tidak tawar hati. Tidak memperhatikan hal yang kelihatan, yang fana, tetapi yang kekal. Yang tak kelihatan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita benturkan hal ini. Mari kita benturkan hari ini dengan sindrom Peter Pan. Apa itu? Sindrom Peter Pan itu adalah sindrom orang dewasa yang berperilaku kekanak-kanaan. Tidak menunjukkan kematangan emosional, tidak menunjukkan kematangan sosial, cenderung tidak bertanggung jawab, dan sering bergantung kepada orang lain. Perilakunya kanak-kanak. Ya. Pernah lihat nggak? Kalau ada sudah tua Bapak Ibu, umur 50 tahun ke atas gitu ya, suaminya gagah, kemudian jalan dengan istrinya yang sudah tua gitu ya, sama-sama sudah mateng lah. Tapi istrinya ini, Pak minta dong, beliin. Pernah nggak ya? Nggak. Beliin, apa sih? Itu sindrom. Hati-hati Bapak. Perilakunya seperti kanak-kanak. Kalau nggak dituruti gimana? Pak Hendrik, kalau nggak dituruti gimana? Kalau nggak dituruti gimana? Ngambek. Iya, ngambek. Sindrom itu Peter Pan. Kalau dia salah ditegur gimana? Akhirnya ngambek kan? Coba bandingkan tadi dengan orang yang punya kekuatan spiritual, Bapak Ibu. Tapi ini fakta, Bapak Ibu. Ini fakta. Memang tidak berperilaku seperti yang tadi saya katakan, seperti kanak-kanak. Tapi jiwanya kanak-kanak. Jiwanya itu punya seperti Peter Pan. Ya. Untungnya grup band Peter Pan kan sudah bubar. Diganti grup Noah. Gitu ya. Mungkin dulu juga ngasih nama itu juga begitu kali ya. Ini Peter Pan kayak kanak-kanak itu. Tapi ini Bapak Ibu. Ya. Tidak bertanggung jawab. Sering bergantung kepada orang lain. Bukan berharap kepada Tuhan. Kalau dia punya persoalan gampang. Ini gampang. Dia bisa nolong saya. Saya mau cerita Bapak Ibu. Ini serius saya mau cerita. Ada jemaat di tempat ini yang nggak pernah ke gereja. Nggak pernah ke gereja. Kalau toh bisa dihitung lah setahun. Mungkin 5 kali. Saya serius Bapak Ibu. Sudah nggak pernah ke gereja. Kalau punya kebutuhan, pasti datang ke rumah saya. Kemarin juga begitu.
Mesti ono apa nih. Dan itu sudah berapa kali. Sudah nggak pernah ke gereja. Begitu ada masalah, datang ke rumah. Pak Pendeta. Bisa nggak Pak saya pinjam duit? Berapa? 1 juta aja. Dan itu sudah yang kesekian kalinya. Persis Peter Pan. Tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Ya, tidak memperhatikan yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, fakta ini. Jadi sindrom Peter Pan ini sifat lainnya manja, tidak tegas, senang dengan zona nyaman. Gitu ya. Sekali gagal, sedihnya berlarut-larut. Sekali gagal, sedihnya berlarut-larut dan dia takut untuk menjalani hidup, trauma, ngambek, dan susah untuk move on. Itu Peter Pan. Mari kita koreksi Bapak Ibu. Ya, kita punya kekuatan spiritual. Amin. Dahsyat kita. Saya kuat Tuhan. Bukan orang yang Peter Pan, tapi kita punya kekuatan spiritual. Bukan jiwa yang Peter Pan. Kekanak-kanakan. Ya. Ketika aku kanak-kanak, Rasul Paulus katakan 1 Korintus 13, tolong dibaca. Ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini Paulus loh Bapak Ibu. Ini Paulus sadar dia. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, Paulus itu sadar. Berbeda dengan orang Kristen yang betul-betul nggak sadar. Dia kanak-kanak tapi nggak sadar kalau dia kanak-kanak. Kalau Paulus kan sadar. Iya ya. Ketika aku punya jiwa seperti kanak-kanak ini, ketika dia punya jiwa seperti kanak-kanak, maka dia berpikir seperti kanak-kanak. Berpikir seperti kanak-kanak. Berkata-kata seperti kanak-kanak, kan tadi manja kan. Tapi kalau orang yang kuat ya, seperti Daniel, Hanaya, Asaria, Misael ya. Saya sering menyebut ini karena ini nama-nama yang diganti oleh Nebukadnezar menjadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu. Nama aslinya itu Daniel, kemudian diganti dengan Belsasar. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, Daniel kemudian sama Nebukadnezar, namamu jangan Daniel, tapi Belsasar. Belsasar. Artinya Bel itu Baal. Sasar itu artinya hamba. Hamba dewa Baal, coba. Daniel, Dani, dan El. Dani ini hakim, El itu Allah. Allah hakimku, coba. Tapi kemudian diganti oleh Nebukadnezar, namamu jangan Daniel ya. Tapi coba, Daniel, Hanaya, Misael, Asaria, itu orang-orang yang punya kekuatan spiritual, Bapak Ibu. Sampai dia menghadapi satu ujian iman, di mana nyawa dia ada di dalam ujung tanduk. Nyawa dia ada di dalam ujung tanduk. Tapi apa yang dikatakan oleh 4 orang yang mewakili kita ini untuk membentuk manusia batinnya. Dia katakan, kalau Tuhan tolong, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak tolong pun, saya tetap menyembah dia. Ini perkataan. Tapi kalau orang yang punya kanak-kanak, doanya, perkataannya itu selalu minta Tuhan turuti. Begitu Tuhan tidak turuti, dia capek untuk ikut Tuhan. Apalagi emosinya. Merasa itu emosi, yang tadi dikatakan. Jadi kalau kita lihat ya, aku merasa seperti kanak-kanak. Emosinya itu seperti kanak-kanak. Ngambek.
ngambekan, berpikir, berkata-kata. Jadi Bapak Ibu lihat ini, kalau jiwanya sudah seperti kanak-kanak, tapi puji Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku sadar, maka aku tinggalkan. Sehingga Rasul Paulus, sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi sifat kanak-kanak yang diartikan tidak mahir, ya ini menurut tafsiran dari Matthew Henry Commentary, Bapak Ibu, saya sampaikan. Jadi sifat kanak-kanak yang diartikan itu begini, tidak mahir, tidak pandai, atau bodoh untuk kejahatan. Ini bagus sekali Bapak Ibu. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Ini kedewasaan rohani. Ya, ini kedewasaan rohani. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 ini dikatakan, ya kalau Bapak Ibu baca ini mungkin agak sedikit bingung ya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak dalam pikiranmu, yang tadi ya, yang di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 tadi. Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Nah ini, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jadi jadilah anak-anak dalam kejahatan, itu diartikan dalam hal kejahatan kita tidak mahir, dalam hal kejahatan kita tidak pandai, dalam hal kejahatan, saya ini bodoh dalam hal kejahatan. Enggak pinter. Bisa paham ya, Bapak Ibu ya? Ya. Jangan dewasa dalam kejahatan. Kalau orang dewasa dalam kejahatan pinter, Bapak Ibu. Mahir, enggak usah diajari, lemahir. Bahkan setan pun juga bisa dikalahkan ya. Aku lebih jahat daripada setan. Tapi ayat ini berkata, jadilah anak-anak dalam kejahatan, itu punya arti kata supaya kita tidak mahir dalam kejahatan, supaya kita tidak pandai dalam kejahatan, kita ini bodoh dalam kejahatan. Dibaharui dari hari ke hari. Jadi sindrom Peter Pan spiritual adalah keadaan rohani seseorang yang tidak bertumbuh. Tidak ada di tempat ini. Ya, walaupun Bapak Ibu keluar dari tempat ini pun juga saya yakin tidak ada orang-orang GBT Kristus Anugerah punya sindrom Peter Pan rohani. Peringatan penulis Ibrani ini berkata, ditinjau dari waktu, seharusnya menjadi pengajar. Tetapi masih harus diajar hal-hal dasar yang dari pernyataan Allah. Orang dewasa mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Penulis Ibrani ini mengingatkan kepada kita kedewasaan rohani kita. Ditinjau dari waktu semestinya kamu ini pengajar. Sudah bertahun-tahun ikut Kristen kok. Sudah bertahun-tahun jadi Kristen, sudah bertahun-tahun ikut Kristus. Kok kamu ingin diajar penyataan-penyataan Allah? Tahu Bapak Ibu penyataan-penyataan Allah ya? Mukjizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Allah itu ada apa enggak? Coba kamu lihat langit gunung ini siapa yang mencipta. Sudah enggak semestinya di dasar-dasar semacam itu, tapi bertumbuh. Kuat. Seperti tadi, Daniel, Hanaya, Asaria, Misael, ya punya kekuatan iman. Ya, bukan melihat apa yang kelihatan, tetapi melihat apa yang tidak terlihat. Cintailah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka kita akan bertumbuh dan mengasihi sesama seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.
kasih ya Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Bentuklah hidup kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita teduhkan hati kita sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Seperti Rasul Paulus menyadari dirinya, ketika dia kanak-kanak, maka dia punya pikiran, punya kata-kata, punya emosi, seperti kanak-kanak. Tapi segera itu Rasul Paulus meninggalkan sifat kekanak-kanakannya dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kalau Engkau menegur kepada kami, maka kami siap untuk Engkau bentuk Tuhan. Kami tidak marah, kami tidak kecewa kepada Engkau Tuhan. Sebab semuanya ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Bapa, terima kasih buat waktu, kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami beribadah, menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, yang sebentar akan kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan kepada pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati kami semua, dan saatnya Tuhan kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Sebagaimana kami datang di dalam berkat Tuhan, maka kami pulang pun di dalam berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita,
Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkaulah Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Bapa, urapilah hamba-Mu, hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu di tempat ini maupun yang online. Tuhan memberkati. Dalam usaha pekerjaannya Kau berkati Tuhan. Dalam rumah tangganya Kau berkati Tuhan. Dalam sekolah anak-anak-Mu Kau berkati Tuhan. Dalam keluarganya Engkau juga memberkati. Bahkan keluarga besar, anak, cucu, menantu, dimanapun berada, di dalam berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kau pulihkan dan Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami sangat percaya dan tidak bergantung kepada manusia, tapi kami bergantung hanya kepada Engkau, Allah yang tidak terlihat, tapi kami merasakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur.